Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 16 November 2022 usai digelar. Perhelatan kelas dunia tersebut berjalan dengan lancar, bahkan terbilang sukses dan menimbulkan banyak kesan. Situs resmi Sekretariat Presiden RI menginformasikan bahwa Presidensi G20 Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi bersama. Deklarasi tersebut terdiri dari 52 paragraf. Namun demikian, apakah G20 tersebut dan bagaimana pula sejarahnya? Para pemirsa sekalian, G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 sendiri merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sejak pendiriannya, G20 telah merundingkan isu-isu penting seperti penanganan krisis global pada tahun 2008, pandemi COVID-19, hingga iklim. Adapun sejarah dari G20 itu sendiri, menurut situs resmi Bank Indonesia, G20 awalnya diinisiasi oleh anggota G7. G7 terdiri dari negara Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mengatasi permasalahan perekonomian global pada saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya negara-negara berpendapatan menengah serta memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi untuk diikutsertakan dalam perundingan. Seperti dijelaskan dalam laman Kementerian Keuangan, misi utama G20 adalah mengakui negara maju dan berkembang. Seperti dijelaskan dalam laman Kementerian Keuangan, misi utama G20 adalah untuk merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Pada awalnya, G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak tahun 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam konferensi tingkat tinggi. Pada tahun 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur Sherpa. Sherpa ini sendiri terambil dari istilah untuk pemandu di Nepal yang menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT. Adapun negara-negara anggota G20 antara lain adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Adapun kepala negara atau pemerintahan yang hadir dalam G20 di Bali yang dilangsungkan dari tanggal 15 hingga 16 November 2022 ini tidak sampai 20 negara, melainkan hanya 17, diantaranya Republik Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian Presiden Amerika Serikat, Presiden China, Presiden Korea, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Italia, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Presiden Turki, Presiden Argentina, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri India, Presiden Afrika, Panglima Menteri Jepang, Kaisar Jerman, Presiden Prancis, dan Presiden Komisi Eropa.
Bapak President, all of us here are eager to hear your reflections on India's host year and your ambitions for the future. Terima kasih. Saya hanya menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese, di Australia ada lithium, kita punya nikel. Kalau digabung itu sudah jadi baterai mobil listrik. Tapi saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia saja. Kita bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Demikian para pemirsa sekalian ulasan tentang sejarah dibentuknya G20 dan sekilas tentang gelaran G20 yang spektakuler di Bali, Indonesia, yang telah menghasilkan banyak keputusan untuk kepentingan negara-negara yang tergabung dalam G20 dan tentu juga untuk kepentingan dunia. Sampai jumpa, saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.